Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom bagi setiap anak-anak Tuhan yang merindukan sahabat doa dalam segala pergumulan saudara. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara setiap hari yang siap menopang saudara dalam segala pergumulan saudara. Apakah saudara rindu setiap hari kami menjadi sahabat doa saudara? Kalau saudara rindu, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari kami akan hadir menjadi sahabat doa saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel sahabat doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan kembali menaikkan doa-doa kita bersama di hadapan Tuhan, sebelum kita akan bersepakat bersama menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, kembali saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan untuk meneguhkan iman saudara saat kita akan bersama-sama menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Puji Tuhan saudara. Teks ini adalah ayat yang lain lagi yang kembali menegaskan tentang doa yang hari ini akan kita renungkan bersama, yang akan menguatkan iman kita dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Ayat ini berkata di ayat 14 bahwa inilah keberanian percaya kita kepada Dia, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Ayat ini menegaskan bahwa sebagai umat-umat Tuhan, kita percaya, bahkan dikatakan keberanian kepercayaan kita kepada Dia, bahwa Dia mengabulkan doa kita. Allah mengabulkan doa umat-umatnya yang datang memohon kepada Dia. Allah mengabulkan setiap doa saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, dengar saudara, bahwa Allah mengabulkan segala pergumulan kita, doa kita di hadapannya. Kalimat selanjutnya yang perlu kita perhatikan di dalam ayat 14 ini saudara, di mana dikatakan bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Artinya saudara bahwa doa-doa itu akan dijawab oleh Tuhan jika kita menaikkan doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada firman Tuhan menegaskan bahwa kita tidak menerima apa yang kita minta kepada Dia karena kita hendak menggunakan apa yang kita minta kepada Dia untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan untuk apa yang Tuhan kehendaki, bukan untuk apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan kehendaki melalui setiap apa yang kita mohonkan kepada Dia saudara, tentu saja semuanya harus untuk kemuliaan nama-Nya. Semuanya harus jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi semuanya harus jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika apa yang kita mohonkan kita sadar bahwa itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan memang ketika kita menerima apa yang kita minta kepada Tuhan, kita gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan, maka firman-Nya menegaskan bahwa inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta kepada Dia sesuai dengan kehendak-Nya. Hari ini topik doa apa yang saudara rindu kita naikkan bersama melalui channel ini saudara? Malam ini topik doa apa yang saudara rindu kita sepakati bersama di hadapan Tuhan?
Sebelum kita akan bersama-sama bersepakat berdoa bersama di hadapan Tuhan, mari koreksi. Apakah saudara akan menggunakannya? Apakah saudara rindu kalau Tuhan menjawab apa yang menjadi topik doa saudara hari ini, saudara akan gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan? Ataukah saudara akan gunakan untuk hawa nafsu saudara, untuk kepentingan saudara, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan? Mari hari ini saudara renungkan, dan kemudian kalau Tuhan menjawab saudara, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas jawaban doa itu? Jadi bukan hanya sampai kita menerima jawaban doa saudara. Ketika kita menerima jawaban doa kita, hal yang jauh lebih penting adalah apa yang Tuhan kehendaki atas jawaban doa yang telah kita terima. Karena jika kita memperoleh apa yang kita doakan dan kita tidak gunakan untuk kehendak Tuhan, maka selanjutnya kita tidak akan mengalami perkara besar di dalam Tuhan. Kita tidak akan mengalami jawaban doa yang lebih besar daripada Tuhan. Karena firman-Nya tadi menegaskan bahwa kita akan menerima jawaban doa kita. Doa-doa kita akan dikabulkan jika kita meminta apa yang Dia kehendaki, sesuai dengan apa yang Dia inginkan, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Artinya kalaupun itu dijawab, maka harusnya kita gunakan untuk apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau demikian saudara, maka Tuhan akan percayakan lebih. Kenapa seringkali kita tidak dipercayakan hal-hal besar? Karena ketika Tuhan menjawab kita perkara kecil, kita tidak bisa dipercaya. Kita tidak gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa ada orang-orang yang Tuhan percayakan perkara-perkara besar, Tuhan jawab doa-doa mereka lebih besar dan lebih besar lagi saudara? Karena ketika Tuhan menjawab doa-doa mereka dalam perkara kecil, mereka gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan jawab mereka dalam doa-doa yang lebih besar, mereka tetap menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya Tuhan percayakan yang lebih besar dan lebih besar ketika mereka tetap bisa dipercaya dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan. Itu sebabnya saudara, biarlah ketika kita datang kepada Tuhan berdoa, berdoalah kepada Dia untuk menurut kehendak-Nya. Berdoalah kepada Dia sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka dengan demikian kita akan memperoleh apa yang menjadi doa-doa dan pergumulan kita. Dan kemudian ayat 15 dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, iman adalah hal yang lain lagi yang sangat penting dalam kita berdoa kepada Tuhan. Selain kita berdoa, yang harus kita pastikan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, hal kedua adalah iman. Karena dikatakan kalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah menerima apa saja yang kita minta. Itu berbicara iman saudara, bahwa saat kita meminta kita tahu dan kita percaya bahwa kita telah menerima apa yang kita minta. Jadi dari ayat yang kita belajar hari ini saudara, bahwa dalam kita berdoa kepada Tuhan, hal yang perlu kita pastikan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apakah kita percaya bahwa kita pasti menerimanya. Jika demikian, maka kita akan menerima jawaban-jawaban doa kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara saat kita bersama-sama akan menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Rindu untuk mengalami kuasa Tuhan, rindu untuk mengalami mujizat Tuhan. Saudara, yang pertama saya rindu saat ini, kita datang kepada Tuhan. Saudara mulai bercerita di hadapan Tuhan, mengungkapkan isi hati saudara di hadapan Tuhan. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam setiap topik-topik doa saudara, mari bersama-sama berdoa saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Mereka rindu Engkau ya Tuhan. Mereka perlu mujizat-Mu,
Mereka perlu lawatan-Mu. Ulurkan tangan-Mu saat ini, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka. Engkau yang tahu segala beban persoalan mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat bagi setiap anak-anak-Mu. Lebih daripada kami mengerti, Engkau Allah lebih mengerti kehidupan kami. Engkau mengerti jalan keluar bagi kami, dan Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saya mau berdoa biarlah damai Tuhan mengalir memenuhi kehidupan kita, saudara. Karena kedamaian hati itu melebihi daripada semua yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Bapa di sorga, saat ini biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah damai-Mu memenuhi kami ya Bapa. Damai-Mu memenuhi kehidupan kami, memenuhi hati kami. Kami rindu damai sejahtera Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu apapun kondisi kehidupan mereka saat ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, biarlah damai-Mu memenuhi kami ya Roh Kudus. Bekerjalah dalam setiap hati anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, terlebih dahulu saya saat ini rindu berdoa bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita bersama datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Silakan angkat tangan kanan saudara, dan tangan kiri saudara letakkan di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Mari kita berdoa. Allah yang sama dulu melakukan mujizat, saat ini pun Dia melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, saat ini pun Dia menyembuhkan saudara. Mari datang dengan penuh iman. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, mereka yang sakit saat ini Bapa. Mereka rindu kesembuhan daripada Tuhan. Mereka perlu kesembuhan daripada-Mu. Saat ini mereka mengangkat tangan mereka kepada-Mu Tuhan, dan menaruh tangan kiri mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit dalam tubuh mereka Tuhan cabut dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menderita kanker saat ini Tuhan, Tuhan campur tangan. Tuhan angkat sel-sel kanker mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan lebih besar daripada penyakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu sedang sakit ginjal, Tuhan, Engkau yang menjamah mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tuhan nyatakan perkara besar. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka dari penyakit asam lambung. Ataupun apapun penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Mungkin ada yang sedang terpapar COVID. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang terpapar COVID. Tuhan jamah, berikan stamina yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat dalam tubuh mereka untuk melawan virus, sehingga mereka akan disembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan Allah yang kami sembah lebih besar dari segala penyakit yang kami derita. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang tidak hamba sebutkan, Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, aku tolak segala penyakit dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa,
Hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi persoalan, masalah, problem kehidupan mereka. Tuhan yang tahu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya menjamah anak-anak-Mu, mengangkat segala masalah persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah keluarga. Ulurkan tangan-Mu, jamah, berkati keluarga, pulihkan keluarga anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami masalah ekonomi. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Engkau sanggup mencurahkan berkat-Mu berlimpah bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu satu persatu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Hamba berdoa bagi para petani, di mana sepanjang hari mereka sudah bekerja. Malam hari ini mereka akan beristirahat. Dan kami berdoa ya Tuhan, berkati pertanian mereka, apa yang mereka sedang tanam, Tuhan pelihara, Tuhan jadikan berhasil. Berkati para petani dalam segala usaha mereka, Tuhan memberkati. Berkati para pengusaha, mungkin dalam kondisi ini mereka begitu sulit ya Tuhan, oleh karena pandemi yang sedang terjadi secara global. Tuhan campur tangan membela anak-anak-Mu dalam kondisi yang sulit ini pun. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka, atas usaha mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para pegawai. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka semua. Tuhan pakai mereka jadi berkat. Kondisi ini sulit ya Tuhan, tetapi Tuhan yang selalu menolong setiap para pegawai dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menganggur saat ini oleh karena kondisi yang ada. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, berkati kehidupan anak-anak-Mu, beri petunjuk bagi mereka apa yang harus mereka lakukan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang lakukan mujizat, sehingga anak-anak-Mu punya kegiatan yang akan menghasilkan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkau yang melawat. Mungkin ada anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang belum disebutkan saat ini. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami percaya Engkau menjawab doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami malam hari ini. Sebelum kami akan beristirahat, berkati semua anggota-anggota keluarga kami. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan dan memberkati keluarga-keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba teringat juga buat para perawat ya Tuhan, dalam pergumulan mereka di barisan terdepan dalam melawan pandemi. Tuhan campur tangan buat tenaga medis, berkati semuanya, dokter-dokter, bidan, para perawat, berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah mendengar dan menjawab kami. Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu dalam istirahat mereka malam hari ini. Tuhan jagai, lindungi, sertai kehidupan mereka. Biar mereka bisa beristirahat dengan damai dan tentram di sepanjang malam hari ini. Berkati kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beristirahat bagi setiap saudara pada malam hari ini. Percayalah, firman Tuhan telah memberkati saudara dan doa-doa saudara sudah diberkati. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.